Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Sabira Kamataskia, NIM 9841111193. Pada video ini, saya akan menampilkan proses pengembangan game 3D berjudul Get 8 menggunakan Unity Engine dan bahasa pemrograman C#. Pada tahap awal, ditampilkan tampilan Unity Editor yang digunakan sebagai tempat pengembangan game. Di dalam Unity terdapat beberapa bagian penting seperti scan, game view, hierarki, inspektor, dan project asset. Bagian hierarki digunakan untuk menampilkan objek yang terdapat di dalam scan, seperti kamera utama, pencahayaan, kanvas UI, dan sistem event game. Sedangkan bagian project asset digunakan untuk menyimpan seluruh aset game seperti model 3D, tekstur, material, script, dan preview. Selanjutnya, saya perlihatkan proses membuka folder asset environment yang berada pada folder 3D 4G dan Fantasy Interiors. Nah, aset tersebut ini berisi berbagai komponen bangunan seperti documents, seperti dinding, lantai, pintu, pilar, serta dekorasi ruangan. Pause dulu. Eh, anjir, pause ini, cuy. Nah, ini bukan ini. Apa nih? Tidak. Off record. Hah? Tidak ini. Itu pause Pause itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Sabira Kamataskia, NIM 9841111193. Di sini saya akan menjelaskan proses pengembangan game Get 8 di eh, dan proses pembukaan beberapa folder aset yang digunakan dalam pembuatan environment dan objek permainan di Unity Engine. Jadi, di aset ini ada folder bernama 3D 4G. Nah, di sini berisi yang pertama ada folder dokumen, folder materials, folder message, folder particles, folder prefabs, dan folder tekstur. Pertama, folder dokumen ini berisi file dokumentasi aset yang digunakan dalam proyek dokumentasi ini. Itu berisinya yang pertama petunjuk pengguna aset, yang kedua informasi pembuat aset, yang ketiga lisensi aset, yang keempat preview tampilan aset. Nah, folder ini membantu develop memahami cara penggunaan aset di dalam unit. Selanjutnya, folder materials. Folder materials ini berisi material yang digunakan pada objek 3D di dalam game. Material ini berfungsi untuk menentukan warna objek, efek pencahayaan, tekstur permukaan, dan tampilan visual objek. Contohnya, material kayu, batu, besi, dan lantai. Material ini akan diterapkan pada model 3D agar objek terlihat lebih realistis. Setelah itu ada folder message. Folder message ini yaitu berisi model 3D mentah yang digunakan dalam game.
Mesh merupakan bentuk dasar objek 3D seperti yang pertama rumah, kursi, meja, dinding, dan pintu. File mesh biasanya memiliki format FBX atau OBJ. Nah, folder ini menjadi komponen utama dalam membangun environment permainan. Folder keempat yaitu particles, berisi efek visual yang digunakan untuk memperindah tampilan game. Contoh efek partikel ini ada api, asap, debu, cahaya, dan efek sihir. Particle system digunakan agar suasana game terlihat seperti lebih hidup dan menarik. Folder kelima yaitu folder prefabs. Folder prefabs merupakan folder penting yang berisi objek siap pakai di Unity. Prefab adalah objek yang telah dikonfigurasi sebelumnya sehingga dapat langsung digunakan dengan metode drag and drop ke dalam scan. Isi prefab biasanya berupa bangunan, pintu, furniture, tembok, dan dekorasi ruangan. Prefab memudahkan proses pembangunan map karena developer tidak perlu membuat objek dari awal. Setelah itu, folder yang terakhir ada tekstur. Folder tekstur berisi gambar tekstur yang digunakan untuk melapisi permukaan objek 3D. Tekstur digunakan agar objek memiliki tampilan lebih realistis seperti motif kayu, bata, keramik, lantai, dan dinding. File tekstur biasanya berupa PNG atau JPG. Tekstur akan digabungkan dengan material untuk menghasilkan tampilan visual yang lebih baik. Ada folder tambahan yaitu folder walls. Wall ini berisi aset dinding dan tembok yang digunakan untuk membantu ruangan pada game. Aset ini digunakan untuk pertama membatasi area permainan, kedua membentuk lorong, ketiga membuat struktur bangunan. Setelah itu ada folder tambahan lainnya seperti folder floors. Folder floors ini berisi aset lantai yang digunakan sebagai dasar ruangan. Lantai digunakan untuk area berjalan, dasar bangunan, dan pembentuk ruangan game. Folder tambahan lainnya yaitu folder doors. Folder doors ini berisi aset pintu yang digunakan dalam sistem interaksi game. Pintu dihubungkan dengan script door system CS sehingga dapat dibuka, ditutup, dan dikunci menggunakan sistem kunci. Folder tambahan lainnya ada folder pillars. Folder pillars ini berisi aset tiang dan pilar bangunan. Fungsinya sebagai dekorasi, penyangga ruangan, dan memperindah tampilan environment game. Yaitu ada folder props, yaitu yang berisi berbagai objek dekorasi tambahan dalam games. Contohnya seperti meja, kursi, lampu, peti, dan peralatan ruangan lainnya. Props ini digunakan agar lingkungan permainan terlihat lebih hidup dan tidak kosong. Itu yang terakhir ada folder 4G.
Folder 4G ini berisi aset bertema bengkel atau pandai besi dengan nuansa fantasi. Aset ini biasanya terdiri dari tungku api, alat besi, dan dekorasi bertema medieval atau fantasi. Folder ini digunakan untuk memperkuat suasana visual environment game. Nah, dari kesimpulan aset yang sudah saya perlihatkan tadi, jadi seluruh folder aset pada Unity ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling terhubung dalam proses pembangunan game Get8. Aset tersebut digunakan untuk membangun environment, objek interaksi, dekorasi ruangan, serta memperindah tampilan visual permainan sehingga game menjadi lebih menarik dan interaktif. Itu saja penjelasan dan tampilan aset yang sudah saya tampilkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukowardianingsih dengan NIM 1058411127723. Di sini saya akan memperkenalkan bagian tools-tools yang ada pada Unity ini. Nah, pada tools tangan ini di sini kita menggunakannya untuk menggeser layar Unity-nya ya agar bisa terlihat jelas. Seperti ini. Kemudian untuk bagian ini adalah move tool. Di sini kita menggunakannya untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Di sini kita gunakan untuk menggeser ke kiri dan ke kanan, atas dan bawah, depan, belakang. Nah, pada bagian ini di sini itu kita akan memutar. Contoh kita akan memutar ini. Pada bagian rotate toolnya ini ya, pada bagian rotasi toolnya ini digunakan untuk memutar sebuah item seperti ini. Terserah kita memutarnya seperti apa, atur sesuaikan saja sama keinginan masing-masing. Pada bagian ini untuk memperbesar dan memperkecil. Kemudian pada bagian rect tool ini digunakan untuk memperpanjang dan memperpendek ya, memperpanjang dan memperpendek sebuah item. Ini disebut sebagai transform tool. Ini digunakan untuk ini adalah gabungan dari semua item ini. Jadi di sini bisa kita putar, bisa kita kasih maju mundur, memperbesar, memperkecil. Ini dia sudah digabung satu kali ya kalau menggunakan tools yang ini. Baik, langsung saja tools yang ada di dalam Unity. Nah, untuk aset ini di sini kita mengambilnya dari luar. Itu mungkin teman saya akan menjelaskannya nanti asetnya diambil dari mana. Di sini saya itu hanya membuat sebuah bangunannya saja. Setelah kita memperkenalkan tools-toolsnya, mungkin mari kita buat satu bangunan agar kita memiliki gambaran bagaimana saya membuat bangunan untuk game saya ini. Mungkin kita akan membangunnya di sebelah sini. Ini kita akan membangun di luar sini. Baik, langsung saja. Kita akan menggunakan move tool. Di sini saya akan mengcopy. Saya di sini akan langsung Ctrl C saja. Terus kita tarik ini ke depan untuk membangun sebuah bangunan baru. Lalu, aduh, ternyata tidak terfokus di belakangnya. Ctrl C, Ctrl V, oke. Lalu di sini kita akan menariknya ke depan dan ke belakang seperti ini. Setelah itu kita sesuaikan.
Nah, karena bangunan depannya kita alasi seperti ini ya, agar ini tuh setelah ini kita akan mengkontrol C lagi ini, lalu menariknya ke sini untuk menutup gambaran hitam ya di balik tembok sebelahnya tadi. Nah, agar kita tidak memutarnya lagi, langsung kita copy saja. Atau ini kita tarik, kita kontrol C lagi, lalu kita kontrol V, kemudian kita tarik ke belakang. Setelah kita tarik ke belakang seperti ini, kita akan memutarnya. Setelah kita kontrol tadi, kita akan memutarnya menggunakan rotasi toolnya. Nah, ketika sudah lower seperti ini, kita akan menariknya ke depan. Kita akan menggesernya ke belakang. Ini sepertinya tidak rata ya. Jadi kita akan sedikit seperti ini. Setelah ini sudah lurus, nah di sini kita bisa lihat bahwa ini tuh masih masuk ke dalam ya temboknya. Jadi kita tarik keluar. Oke, nice. Ini gambarannya ya, karena ini belum ada lampunya, jadi mari kita bangun lagi. Kita menggunakan ini ya, kita copy tembok sebelah sini agar kita tidak perlu memutarnya lagi, karena itu tadi saya hanya memberikan contoh bagaimana jika menggunakan tembok untuk memutarnya kembali ya. Mari kita geser ke sana agar mereka menyambung. Mari kita lihat seperti ini, nggak lurus ya guys ya. Nah, lurus kan? Ya, ini nggak lurus ya guys. Mari kita atur bangunannya. Karena terlalu berlebihan, terlalu berjauhan ininya. Oke. Ini juga tidak rata guys. Nah, setelah bangunannya jadi seperti ini, mari kita copy yang ini saja ya, karena ini kan sudah jadi. Kita kontrol C lagi bangunan ini, lalu kita kontrol V, kemudian kita geser. Nah, tidak perlu terlalu besar ya teman-teman untuk geser ini. Ini saya gambarkan untuk contohnya saja bagaimana cara pembuatan bangunannya. Kita kontrol C, kita kontrol C yang ini, terus kita majukan temboknya ke depan. Nah, kita majukan ke depan karena temboknya itu menghadap belakang, jadi kita akan putar lagi ini temboknya. Nah, setelah kita rotasi temboknya, ini dia akan ke belakang, jadi kita majukan kembali ke depan ini. Nah, di sini kita akan memperkecil temboknya. Kita di sini menggunakan scale tool. Jadi fungsi scale tool ini tadi itu untuk membuatnya maju mundur juga ya. Langsung saja kita perkecil ini ya, karena kita di sini akan bangun pintu kecil nanti. Nah, seperti ini kurang lebih gambarannya. Untuk membuat pintunya, karena di sini sudah ada pintu, jadi kita copy pintu yang ini saja. Kita tekan ini, kemudian Ctrl C, Ctrl V, lalu kita tarik ini ke samping. Nice. Terus kita tarik mundur. Lalu setelah menarik ini mundur, setelah pintunya di sini kita atur dulu posisi pintunya.
kita akan membuka pintunya ini sedikit ya. Nah, jadi kita akan menariknya keluar seperti ini, atau ke dalam aja ya. Kita akan menariknya ke dalam seperti ini. Mari kita atur posisinya seperti ini, agak kena tembok. Oke. Seperti pintunya kurang miring, jadi mungkin kita akan miringkan sedikit lagi di sini. Yap. Setelah mengatur pintunya, kini kita akan memasukkan ini ya guys, apa namanya, lantai. Ini lantainya kita akan masukkan, kita copy saja dari sini. Ctrl C, Ctrl V, lalu kita tarik ke samping. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal atur aja. Ini. Terus kita Ctrl C, Ctrl V, lalu kita tarik ke samping. Kurang besar. Mari kita kasih kecil ya. Ctrl C, Ctrl V, ini kita tarik ke bawah. Ctrl V. Mari kita geser lagi. Ctrl C, Ctrl V, kita tarik ke bawah. Ctrl V lagi. Nah, setelah lantai-lantai ini jadi, kita rapikan dulu ini seperti ini agak kotor. Nah, setelah lantai-lantai ini jadi, ini kan kurang rapi ya, jadi mari kita rapikan dulu. Setelah ini jadi, kita akan dari copy sini, kita akan memperbesar lantai ini, tarik ke bawah seperti ini. Oke. Lantainya sudah jadi. Sekarang kita akan memasukkan item apa yang kita perlukan untuk masuk ke dalam situ. Saya mungkin akan copy ini ya. Saya Ctrl V. Kita tarik ke sini. Nice. Nah, nanti kita atur terus kita akan mengambil item yang mana ya? Ini mungkin kita akan tarik ini ke sini. Tarik ke sini. Kemudian kita mungkin membutuhkan kursi kecil ini, kita Ctrl C, Ctrl V, kita tarik ke sini. Lalu kita mungkin membutuhkan apa lagi ya? Ini. Kita tarik ini ke bawah. Kita kasih ke belakang. Nah. Karena ini bangunannya masih gelap ya, tidak ada cahaya sama sekali. Kita akan memasukkan aset cahaya ya. Di sini kita akan mencari dulu. Nah, mana itu? Ini ya, one light. Di sini kita akan menggunakan light-nya. Karena dia cahaya, jadi tidak bisa kita menggunakan move tool-nya begini. Karena dia tidak mendeteksi cahayanya, jadi di sini kita akan untuk cahayanya itu kita akan langsung cari saja nama filenya, point light di sini seperti ini. Nanti nah, seperti ini contohnya. Nah, ini dia akan muncul jika kita menekan nama-nama file yang ada di sini. Langsung saja kita Ctrl C, Ctrl V. Kita tarik cahayanya ke samping seperti ini. Nah, kan? Seperti ini, karena ini masih gelap, jadi kita mungkin akan memberikan cahaya lagi. Maksudnya. Nah, kita Ctrl C, Ctrl V, cahaya putihnya, kita tarik ke sini. Seperti ini kurang lebih. Ini sudah lumayan terang. Nah, kalau kita masuk ke sini, ini tuh belum ada atapnya ya guys, karena ini saya belum masukkan item atapnya di atas. Jika ingin melihat, di sini kita bisa langsung masuk saja. Langsung saja kita mengatur item ini agar dia terlihat lebih berantakan ya, karena ini tidak mungkin dirapihkan karena timahnya itu memang seperti bangunan yang sudah lama tidak ditinggali. Sebenarnya jadi kita akan memasangkan item lampu ya, seperti yang tadi ini. Bentar ya. Nah, ini terlalu gelap ya, saya rasa jadi langsung saja kita, ini terlalu gelap dari ruangan ini, saya rasa terlalu gelap. Nah, kita upload lagi cahayanya. Kita terakhir kita agak enam. Nah,
Setelah itu di sini kita akan lagi lagi. Di sini kita akan menambahkan cahaya putih ya. Kemudian setelah ini kita kosong ya guys, jadi kita akan melakukan ini ke sana. Lalu kita akan mengambil item ini juga, ini sepertinya bagus, kita masukkan ke dalam ruangan yang tadi. Kita akan menyimpan ini di sini atau beberapa saja di sana. Kita tidak akan menyimpannya ya, gini tuh kan ini. Nah kita pindahkan ke sini. Nah kita terasa kosong, agar ruangan ini tidak terlalu kosong ya. Kita mungkin akan menambahkan karpet ini. Ctrl C, Ctrl V, lalu tarik mundur ke belakang. Terlalu belakang ini, dia setelah ini kita akan tambahkan beberapa hiasan seperti yang di dinding ini. Kita tarik saja ke sana. Jadi itu dindingnya nggak terlalu kosong ya. Nanti tambahkan ini juga. Ctrl C, Ctrl V, lalu tarik ke depan. Seperti ini. Oke. Kita tambahkan sedikit sini. Ini kayaknya tembus dari ini sebelah. Oke. Terlalu ke atas ya. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh gambaran saja ya, bagaimana saya membuat sebuah item bangunan ini. Ini hanya gambaran kecilnya saja. Setelah menjadi ruangan yang seberantakan ini, kita mungkin tadi kan belum memasang atapnya ya, jadi kita mungkin akan memasang atapnya dulu. Ini proses pembuatan bangunan ya, yang kurang lebih seperti itu proses pembuatan bangunannya. Jadi untuk mengatur semua dinding-dinding ini kita tinggal mengcopy, kita tinggal Ctrl C, Ctrl V untuk mengambil item-item dari sebelah bangunan ini. Di sini adalah item yang paling banyak ya. Jadi di sini biasa saya mengcopy-copy itemnya, beberapa objek yang akan saya gunakan. Lalu saya pindahkan ke dalam ruangan ini, ke dalam ruangan yang ingin saya isi. Lampu-lampunya juga seperti itu tadi, dia tidak bisa langsung kita move tool saja. Jadi kita akan mencari filenya dulu untuk lampu-lampunya, lalu kita tekan satu-satu. Setelah muncul bagian lampu untuk move toolnya, kita langsung menarik Ctrl C, Ctrl V saja, lalu menariknya ke dalam ruangan yang ingin kita pindahkan. Kurang lebih seperti itu gambaran saya membuat Unity bangunannya ini. Sebenarnya ini ada beberapa yang dirubah oleh teman saya, nanti akan dijelaskan teman kelompok saya karena ini mungkin terlalu rapi atau terlalu kompleks ya, jadi mungkin nanti ada beberapa yang dirubah oleh teman saya. Kurang lebih seperti itu gambaran membuat bangunannya ini ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rehan Wijaya dengan NIM 105841112623
ingin menjelaskan tentang source code dari game Get 8, Get 8. Pertama-tama source code yang pada bagian main menu. Script main menu digunakan untuk menggambarkan sistem menu utama pada game. Script ini memiliki fungsi untuk menjalankan permainan dan keluar dari aplikasi game. Pada bagian play game, program menggunakan scan manager eh, untuk memindahkan pemain ke scan berikutnya berdasarkan urutan scan pada build setting Unity. Fungsi ini dijalankan ketika pemain menekan tombol play pada menu utama, sedangkan fungsi quit game menggunakan application quit untuk menutup aplikasi game ketika pemain menekan tombol quit. Selain itu, terdapat debug log yang berfungsi sebagai penanda pada konsol Unity saat pengujian dilakukan di editor Unity. Terus di inventory CS, script inventory berfungsi sebagai sistem penyimpanan kunci yang telah dikumpulkan oleh pemain. Selama permainan berlangsung, program menggunakan array boolean C sharps public bool new bool 8 array tersebut eh, digunakan untuk menyimpan setiap kunci pada apakah array tersebut digunakan untuk menyimpan status setiap kunci apakah sudah diambil true atau belum false. Fungsi update program melakukan pengecekan kunci terhadap seluruh kunci ruangan. Jika suatu kunci telah diambil oleh pemain, maka teks inventory pada layar akan diperbarui menggunakan komponen text mesh pro UI. Contohnya pada kunci satu, ruangan satu. Jika pemain belum mengambil kunci apapun, maka akan tampilannya tidak ada kunci. Dengan demikian, script ini berfungsi sebagai sistem eh, inventory sederhana untuk menampilkan informasi kunci yang sedang dimiliki pemain. Lalu interaction system merupakan sistem interaksi utama pada game. Script ini mengatur seluruh aktivitas interaksi pemain terhadap objek di dalam permainan seperti pengambilan kunci, membaca petunjuk, dan membuka pintu. Program menggunakan sistem rekas eh, dari kamera pemain untuk mendeteksi objek yang berada di depan pemain dalam jarak tertentu. Fungsi utama pada script ini yaitu mengambil kunci saat pemain menekan press atau tombol E dan objek yang dilihat bernama key room. Maka sistem akan mengambil ID kunci, mengubah status kunci pada inventory menjadi true. Perbaruan teks UI, inventory menghapus objek kunci dan scan menggunakan destroy. Contohnya jika mengambil kunci maka key ID-nya true. Hal ini menandakan bahwa pemain telah mengambil kunci tertentu. Lalu pembacaan kertas petunjuk eh, mendeteksi objek bernama kertas fisik. Selanjutnya membaca kertas petunjuk mendeteksi objek bernama kertas fisik. Ketika pemain menekan tombol E, maka tampilan UI petunjuk akan memunculkan atau sembunyikan menggunakan set aktif. C sharp set aktif. Fitur ini digunakan untuk memberikan petunjuk kepada pemain selama permainan berlangsung. Lalu membuka pintu, memeriksa apakah objek yang dilihat memiliki komponen door system. Jika pemain telah memiliki kunci yang sesuai dengan ID pintu, maka fungsi C sharp door open door akan dijalankan untuk membuka pintu. Namun jika pemain belum memiliki kunci, maka program akan menampilkan pesan eh, C sharp door lock pada konsol Unity. Selanjutnya menampilkan narasi. Narasi.
Selanjutnya menampilkan narasi. Skrip ini juga memiliki korontin tampilan teks delay yang digunakan untuk menampilkan teks narasi sementara selama beberapa detik. Menggunakan fungsi menggunakan script C# wait for second menyembunyikan kembali teks narasi. Fitur ini digunakan untuk memberikan informasi atau petunjuk cerita kepada pemain. Selanjutnya door system. Selanjutnya door system. Script door system digunakan untuk mengatur mekanisme buka dan tutup pintu dalam game. Menggunakan variabel private bool is open sama dengan false. eh untuk menyimpan status pintu apakah sedang terbuka atau tertutup. Animasi dijalankan menggunakan komponen animator dengan trigger anim set trigger buka, anim set trigger tutup. Selain itu pada pintu tertentu seperti door ID 8, program teks menampilkan eh, kemenangan teks selamat jika pintu berhasil dibuka. Lalu player movement, selanjutnya player movement, script digunakan untuk mengatur seluruh pergerakan karakter pemain dalam game first person. Fitur yang terdapat pada script ini yaitu movement atau pergerakan menggunakan input keyboard WASD untuk menggerakkan karakter menggunakan karakter controller. Ya, selanjutnya mouse lock, pergerakan mouse untuk mengarah arah pandangan kamera pemain. Sumbu vertikal dibatasi menggunakan matte clamp. Lalu selanjutnya pada untuk jamnya menekan tombol lompat spasi. Karakter akan melompat menggunakan perhitungan gravitasi dan kecepatan lompat. Lalu gravity, program menerapkan gravity secara manual menggunakan variabel gravity sama dengan min 9,81 F. Sembilan koma satu delapan F. Eh, Selanjutnya gravity, program menerapkan gravitasi secara manual menggunakan variabel gravity eh, min 2F agar karakter dapat jatuh secara realistis. Lalu ground check, program melakukan pengecekan pada pemain sedang menyentuh tanah menggunakan eh, basic check spare. Hal ini bertujuan agar pemain hanya dapat melompat ketika berada di permukaan tanah. Selanjutnya animasi karakter, mengatur animasi berjalan karakter menggunakan parameter is moving. Jika pemain bergerak, animasi berjalan akan aktif secara otomatis. Kesimpulannya, program game G8 dibuat menggunakan Unity Engine dengan bahasa pemrograman C#. Sistem utama game terdiri dari sistem menu, sistem inventory, interaksi pintu, dan sistem pergerakan pemain. Seluruh sistem saling terhubung untuk menciptakan gameplay, eksplorasi, dan pencarian kunci sebelum pemain dapat membuka pintu dan menyelesaikan permainan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Jabir dengan NIM 1058411113323. Oke, sekarang saya akan menjelaskan secara bertahap bagaimana karakter yang ada dalam game ini sampai bisa dikontrol menggunakan tombol WASD pada keyboard.
Langkah pertama adalah mengatur struktur objek pada jendela hierarki di tab kiri. Di sini terdapat objek utama bernama GameObject yang berfungsi sebagai induk. Di bawah GameObject terdapat beberapa objek anak yang diatur secara berjenjang. Objek anak yang paling atas adalah player, yaitu karakter utama yang kita gunakan. Jika objek player ini dibuka, di dalamnya terdapat 3 subobjek anak lagi. Pertama adalah main kamera yang berfungsi sebagai kamera untuk mengikuti sudut pandang karakter. Kedua adalah ground check yang berfungsi sebagai mendeteksi posisi kaki karakter terhadap permukaan tanah. Ketiga adalah exo gray wall yang merupakan file model 3 dimensi dari karakter tersebut. Selain objek player, di bawah game object juga terdapat objek anak bernama keyroom 1 sampai keyroom 8 yang berfungsi sebagai aset kunci ruangan di dalam arena game. Langkah kedua adalah menyiapkan aset dasar dari jendela project di bagian bawah. Untuk menampilkan aset ini ke dalam game diperlukan 2 file. File utama yang diambil dari folder aset yang file yaitu file model fisik karakter dan file data animasi gerakan. Angka ketiga adalah konfigurasi. Angka ketiga adalah konfigurasi seluruh komponen pada jendela inspektor di tab kanan. Ketika objek player dipilih, semua properti miliknya akan muncul di sini. Bagian pertama adalah transform yang berfungsi untuk menentukan koordinat, posisi, eh, rotasi, dan ukuran skala karakter. Kemudian bagian kedua adalah capsule mesh filter dan mesh renderer yang berfungsi untuk membentuk serta menampilkan wujud visual luar dari karakter. Bagian ketiga adalah karakter controller. Komponen ini sangat penting karena memberikan volume fisik agar karakter memiliki berat, bisa berpijak, dan tidak jatuh menembus lantai atau dinding. Bagian terakhir adalah jendela inspektor adalah sistem kontrolnya. Uh, karena ini dikontrol menggunakan tipe program yaitu ditulis dalam bahasa C#. Program pertama adalah player movement yang berfungsi untuk mengatur logika pergerakan. Kedua adalah interaction system yang berfungsi untuk mengurus interaksi karakter dengan objek di sekitarnya. Program ketiga adalah inventory yang berfungsi untuk mengelola item atau kunci yang didapatkan oleh karakter selama permainan berlangsung. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai cara membuat animasi di itu bergerak di dalam game ini. Langkah pertama adalah menyiapkan objek pintu dan memasang komponen dasar animasinya. Jika kita melihat di jendela project di bagian bawah, terdapat 3 aset utama yang sudah disiapkan untuk sistem ini, yaitu pintu 1 yang merupakan animator controller, serta pintu buka dan pintu tutup yang merupakan file klip animasi. Untuk memulai, objek pintu yang ada dalam scan harus dipilih terlebih dahulu. Setelah objek dipilih, kita menuju ke jendela inspektor. Di tab kanan untuk menambahkan komponen bernama animator. Ini.
Komponen animator ini berfungsi untuk menambahkan eh, atau mengontrol yang mengatur jalannya animasi pada objek tersebut. Di dalam komponen animator ini, kita memasukkan file pintu 1 ke dalam kolom controller agar objek pintu memiliki wadah untuk mengelola logika perpindahan animasinya. Terus, yang kedua adalah mengkonfigurasi alur diagram di jendela animator. Sekarang perhatikan jendela animator di bagian tengah yang menampilkan alur diagram atau alur logika untuk objek pintu 1. Di tab parameter sebelah kiri terdapat dua parameter utama yang telah saya buat, yaitu buka dan tutup. Parameter ini berfungsi sebagai saklar perintah untuk memicu animasi. Pada diagram alur, di sebelah kanan, proses dimulai dari kotak hijau, entry, yang terhubung langsung ke kotak idle, tutup. Kotak jingga ini merupakan state default, yang berarti saat uh, yang pertama kali dimulai, pintu akan berada dalam kondisi diam atau tertutup. Dari idle tutup, terdapat garis transisi yang mengarah ke atas menuju kotak pintu buka dan pintu tutup. Terdapat dua garis transisi timbal balik. Garis-garis ini berfungsi untuk mengatur perubahan kondisi secara dinamis, sehingga pintu dapat diperintahkan untuk membuka atau menutup kembali sesuai dengan parameter buka dan tutup yang dipicu. Yang ketiga adalah mengkonfigurasi komponen dan logika script pada jendela inspektor. Oke, langkah terakhir adalah mengkonfigurasi seluruh logika penggerak pada jendela inspektor di tab kanan untuk objek pintu. Pertama, objek pintu ini eh, diberikan tag atau status interactable. Tag ini berfungsi sebagai tanda pengenal agar karakter utama tahu bahwa objek ini dapat diajak berinteraksi. Kedua, terdapat komponen box collider yang berfungsi untuk memberikan batas fisik serta mendeteksi area jangkauan karakter saat mendeteksi pintu. Komponen utama yang menggerakkan seluruh sistem ini adalah program C# bernama Door System. Dalam script Door System inilah eh, di dalam komponen Door System ini seluruh logika interaksi ditulis ketika karakter utama berada dalam area box collider dan memicu interaksi. Program Door System akan langsung mengakses komponen animator yang ada di bawahnya. Program kemudian mengirimkan perintah untuk mengaktifkan parameter buka atau tutup yang telah di- yang telah kita lihat di jendela animator sebelumnya. Melalui kombinasi antara script door system dan komponen animator ini, pintu dalam game dapat mendeteksi keberadaan karakter dan bergerak terbuka secara otomatis.